Nah, terima kasih Bapak Ibu Guru. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam forum di ruangan ini. Adapun acara yang akan kita laksanakan di pagi hari ini adalah diseminasi modul budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rindaniati SPD SD sebagai aksi nyata penerapan praktik baik pendidikan guru penggerak angkatan 9. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, dipersilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Paten Harum, yang semuanya di siang ini guru-guru kita, Bu Rindaniati SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan ini mau praktik baik aksi nyata tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya sekolah. Materi ini nanti mau disampaikan ke Pak Ibu semuanya. Saya mohon nanti Bapak Ibu semua untuk memperhatikan apa yang menjadi paparan dari Ibu Rinda. Semoga membuat SD kita semakin maju. Dengan adanya CGP akan membawa sekolah kita berada di atas sekolah lain. Itu harapan saya. Karena apa yang di program-program dari CGP ini tentunya akan membuat sekolah kita lebih baik. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, pada siang ini nanti tolong untuk materi dari Bu Rinda ini nanti diterima sampai selesai. Nanti diperhatikan apa yang menjadi isinya apa. Nanti kalau kurang paham bisa bertanya pada Bu Rinda. Saya hanya membuka untuk acara diseminasi modul 1.4 budaya positif sebagai aksi nyata dari Bu Rinda CGP Angkatan 9. Saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Paten Harum, Ibu Rinda Risnani. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Paten Harum beserta Bapak Ibu Guru 1 SD Paten Harum. Sebelumnya terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini di acara
tugas saya, ya, tugas saya untuk melengkapi tugas calon guru penggerak angkatan 9 modul 1.4 diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, air berian tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Ya, agar tidak ngantuk ya. Sebelumnya, masih semangat? Siang hari ini yang panas, sangat panas. Masih semangat ya? Sudah makan siang kan? Oke, terima kasih. Lanjut saja untuk pemaparan saya. Kita akan membahas tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Sebelumnya mohon maaf dulu. Di sini kita semua saling belajar ya, saling belajar, saling sharing dalam penerapan budaya positif. Di sini saya tidak akan menjadi yang paling pintar. Tidak ada yang beranggapan kalau saya di depan ini berarti yang menjadi yang paling pintar. Tidak ya. Saya di sini juga belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu guru semua. Ya, nanti kalau ada yang kurang, ada yang mau menambahi, misalnya saya ada yang salah dalam penyampaian, bisa langsung diarahkan. Begitu, oke, Bapak Ibu guru ya. Ya, langsung tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pasti semuanya sudah tahu ya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun, tidak menuntut. Ya. Bagaimana? Coba Pak Dwi. Nah, selama ini Pak Dwi sudah menerapkan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara belum ya? Kalau saya sendiri masih belum bisa, belum sepenuhnya ya menerapkan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Karena apa? Karena saya masih menuntut anak itu untuk ayo kamu pintar, ayo kamu Pak Dwi, misalnya ya, murid saya itu namanya Anto ya. Ayo Anto, kamu harus pintar, kamu harus begini. Manut sama saya. Nah, padahal sebenarnya itu tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu guru itu harus menuntun ya, tidak boleh menuntut. Coba siapa yang di sini sudah menerapkan tujuan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara belum ya? Untuk saya pribadi belum bisa menerapkan apa yang ada pada tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara, karena saya masih menuntut pada anak-anak untuk belajar lebih baik menurut versi saya. Terima kasih untuk Bu Ulfa. Berarti selama ini kita masih belum menerapkan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ya. Nah, dari pembelajaran ini kita nanti akan menerapkan sedikit demi sedikit untuk pembelajaran yang menuntut tadi kita hilangkan. Kita harus menuntun anak dengan segala kodrat anak masing-masing, dari karakter anak yang berbeda-beda. Kita harus
apa Pak Dwi? Kita harus belajar ya, saling menumbuhkan kekuatan kodrat anak. Lanjut, Mustika. Nah, yang akan kita pelajari pada siang hari ini, kita belajar tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini di sekolah kita sudah menerapkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya. Coba kita bersama-sama. Yang pertama, ya, ini masih lemes ya, masih agak lemas. Ayo kita sama-sama menyanyikan agar semangat. Coba berdiri semua, Bapak Ibu duduk semua. Yuk, sambil bergerak ya, sambil bergerak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Terima kasih. Biar tidak tegang ya, badannya biar tidak berpegal. Ya, profil Bu Yeni. Profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Terima kasih Bu Yeti. Itu ya penerapan profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan kepada anak didik kita. Di sini kita akan melanjutkan tentang konsep utama budaya positif. Ada 7 penerapan. Yang satu itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Lanjut, untuk yang pertama tadi kita jabarkan. Kita akan belajar tentang perubahan paradigma belajar. Nah, di sini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman untuk siswa agar mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Lanjut Bu. Coba ini ada apa? Ada permainan dan coba Bapak Ibu guru bayangkan ya. Ini ada anak Anda dan teman Anda. Anda sebagai A dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda dengan erat. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Ya, di tangan Anda ini ada sesuatu yang sangat berharga. Entah itu emas berlian, ya, atau emas Dwi, ya, boleh, ya. Terus Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu
begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya, yang kalian kepal itu adalah hal yang sangat berharga bagi Anda, dan tidak ada seorang pun yang bisa membukanya selain Anda. Terus tugas yang B itu rekan Anda itu nanti mencoba membuka kepalan tangan Anda dengan berbagai cara, dengan dirayu, digelitik, ya, diiming-imingi sesuatu, bahkan menawari uang atau sesuatu yang membuat Anda ingin apa? Membuka kepala Anda. Coba kalian, Bapak Ibu semua, melakukan percobaan itu dengan teman, boleh depan belakang, boleh samping-samping, melakukan permainan ini, kepalan tangan. Yuk coba Pak Dwi, boleh sama Pak Yono, Bu Siwi sama Bu Tika, Bu Yeti, ya. Coba ya. Satu saja, yang dikepal satu saja. Itu yang di kepalan Pak Dwi itu benda yang sangat berharga. Coba Pak Yono merayu, boleh mengiming-imingi sesuatu. Yuk. Ya, masih apa? Ngede-ngedeni ya. Oh, nek gak dibuka tak laporke. Itu boleh. Yuk. Coba. Ayo. Coba. Yuk. Coba, ada yang bisa sudah terbuka belum? Sudah. Ya, coba Bu Yeti sama Bu Lua. Yuk, siapa tadi yang kepalan A? Coba, apa yang Bu Lua Bisa terbuka. Karena apa? Karena saya diiming-iming somai. Tadi saya rayu. Dia kan teman kecil saya. Berarti umpan ya? Iya. Berarti dia tidak bisa menyimpan sesuatu yang berharga. Tidak tega dengan saya. Isinya apa, Bu? Isinya tadi apa? Coba Pak Dwi, tadi kepalanya kepalan apa B? Yang menutup, yang mengepal apa yang membuka? Pak Dwi. Tadi terbuka tidak? Ya. Tidak. Karena apa? Ya, karena ini rahasia. Siapa itu? Ya pokoknya nggak boleh. Nggak boleh. Ada yang tahu. Oh iya, berarti walaupun sudah diiming-imingi Pak Yono, Ya. wanita cantik, cewek cantik. Kan tadi masih perjaka, maksudnya nanti kak diiming-imingi, nanti tak kasihkan jodoh, nggak mau Pak Yana ya? Nggak mau, berarti bagus. Tadi Bu Siti sama Bu, ya Bu Siti yang kuat berarti. Wah, berarti ini calon idaman suami yang hebat, ya. Coba tadi Bu Siwi. Tadi saya coba merayu Bu Tika, tapi tidak berhasil. Tangannya masih mengepal, belum bisa dibuka. Walaupun dengan cara apapun tidak bisa. Apa Bu Tika? Rayuannya kurang kuat. Oh, berarti nek dirayu cowok seperti Pak Dwi? Iya. Iya. Oh, berarti rayuannya kurang kuat ya. Berarti belum pengen membuka, ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Berarti kepalan tangan itu yang kita genggam itu bisa membuka atau tidak itu intinya itu dari mana? Dari hati kita sendiri apa dari orang lain? Ya, dari dalam diri kita sendiri. Walaupun kita dirayu, diiming-imingi sesuatu, apabila kita tidak ingin membuka, berarti yaitu kita tetap mempunyai pendirian teguh, mempunyai pendirian
tetap kita pertahankan. Baik, melanjutkan lagi. Perubahan paradigma menurut teori kontrol atau teori pilihan. Ini ada 4. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, yang keempat ini, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu betul apa salah ya? Salah ya, ilusi berarti salah. Lanjut, ketiga. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Coase Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi itu perbuatan atau pernyataan yang salah. Nih, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Ini berarti miskonsepsi, berarti pernyataan ini pernyataan yang salah. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Paham? Dari sini paham? Oke, lanjut dulu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Penjabarannya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perihal tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukannya. Tuh, untuk ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lanjut, Miss, yang ketiga. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul tidak itu? Salah ya, miskonsepsi berarti menggunakan kritik dan rasa bersalah itu tidak membuat murid merasa menguatkan karakter, tapi malah membuat identitas murid itu gagal gitu. Lanjut, Miss. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba Pak pilih lagi ya. Ini orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Apakah begitu? Benar apa salah? Itu miskonsepsi apa tidak? Kebanyakan ya seperti itu. Ya, coba kebanyakan. Ya sebagian besar ya seperti itu, memiliki hak untuk memaksa kalau orang dewasa itu. Walaupun kadang paksaan itu kurang benar, tetapi kalau orang dewasa itu rata-rata saya survei itu merasa dia yang paling benar dan ada unsur untuk memaksa tadi. Terima kasih Pak. Betul sekali ya. Betul sekali tanggapan dari Pak Dwi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa itu banyak yang memaksakan kehendak. Nah, dari sini kita akan mempelajari tadi inti dari disiplin positif. Apa makna disiplin? Sebelumnya, siapa yang mau menyampaikan apa itu disiplin? Coba, Pak Dwi bisa? Bu Ulfa, disiplin itu apa ya? Kalau menurut Bu Ulfa sendiri, disiplin itu apa ya? Sifat teratur. Coba Miss.
Mustika berpikir. Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti kalau sudah sampai ke sini, berarti disiplin ini cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan mulia. Jadi disiplin tadi mendapatkan kepatuhan, harus patuh, disiplin waktu, disiplin apa lagi? Kalau di sekolah, pakaian. Penerapan disiplin kita kepada anak didik, mengerjakan tugas. Ya, lanjut Miss. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dari orang lain. Ya, tadi kita sudah melakukan kontrol diri, seperti tadi contoh permainan menggenggam tangan. Ya, kita sudah melakukan pengontrolan diri. Walaupun kita dirayu, diiming-iming, diintimidasi, diweden-wedeni, mau kamu buka, tak omong ke siapa. Kalau tidak mau ya tidak mau, karena itu dari diri kita sendiri, tidak bisa diperintah dari orang lain. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke poin 3, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini juga pembelajaran baru bagi saya sendiri. Ya, selama mengikuti guru gerak, saya juga baru tahu ini tentang kebutuhan dasar manusia. Realitis kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Ya, kebutuhan orang itu berbeda-beda, tidak bisa. Apalagi kebutuhan anak. Karakteristik anak itu juga berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba yang pertama itu ada cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Ya, cinta kasih sayang. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, freedom atau kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang pertama itu yang paling tengah. Ya, kebutuhan dasar kita itu yang paling tengah dulu apa itu? Bertahan hidup. Nah, ya, ada 5. Kita harus memahami karakteristik anak nanti dari kelima dasar itu tadi. Kita jabarkan kebutuhan bertahan hidup. Apa itu? Ya, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya dari kesehatan. Yang utama itu kesehatan, rumah dan makanan. Ada kata-kata Jawa apa Pak Dwi? Yang sandang apa itu? Coba. Kalau pepatah Jawa itu pangan, sandang, papan. Utama itu pangan, sandang, papan. Kalau pangan itu makanan, sandang itu pakaian, papan itu tempat tinggal.
Kalau seseorang itu kan, kalau pepatah Jawa itu kalau sudah punya makan, walaupun tidak pakaian, walaupun tidak punya tempat tinggal kan bisa hidup gitu. Urutannya itu kan pangan, sandang, papan. Yang kedua sama ketiga itu nggak harus ya? Nggak harus papan dulu? Enggak. Kalau pepatah Jawa itu seperti itu, sandang dulu. Terima kasih Pak Dwi. Oh ya, berarti hampir sama ya untuk pepatah kita. Kalau di sini kesehatan itu paling utama. Ya benar, kesehatan itu paling utama. Kalau kita sakit, kita punya uang banyak, tapi kita sakit, apalah arti uang banyak itu? Terus yang kedua rumah, yang ketiga makanan. Kalau pepatah Jawa tadi, pangan dulu, makanan, sandang baru papan. Ya hampir sama. Okay. Terus kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Contohnya apa itu coba? Ada yang tahu? Reproduksi berarti memiliki ya keturunan. Semakin banyak keturunan, katanya orang Jawa, semakin banyak rezeki. Ya, lanjut Mbak. Ya, ini yang ketiga, yang paling saya sukai. Pak Dwi juga suka? Bulma? Iya. Kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kita harus saling menyayangi, kasih sayang dan rasa diterima, dihargai dengan sesama teman, sesama keluarga, ya kita harus saling mengasihi, sama anak didik kita juga. Lanjut. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Coba anak didik kita, apakah dalam mengajar selama ini sudah pernah menemui kalau anak didik kita itu merasa paling menjadi penguasa? Ada yang sudah pernah mengalami, misalnya anak didik itu menjadi geng. Nah itulah yang disebut penguasa dalam kelas misalnya. Ya, lanjut Miss. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan anak akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, itu tadi kebebasan itu usil, biasanya bebas sak senengku dhewe. Ya, seperti saya mungkin juga pengen merasa bebas. Ya, sebagai guru kadang juga merasa bebas ya, pengennya sak senengku dhewe. Misalnya mengajar itu mengajar anak yang menyenangkan, berarti bebas menentukan media pembelajaran. Nah, sebagai anak didik juga itu mempunyai kebutuhan dasar dalam kebebasan. Kemudian kesenangan, ya, kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan. Senang, merasa senang. Kalau kita sudah senang dulu, pasti apapun yang kita lakukan pasti juga akan menyenangkan. Ya, bermain. Nah, itu anak-anak paling suka itu bermain dan tertawa. Ya, jangan bermain terus. Kalau ada anak yang bermain terus itu perlu didekati. Kenapa? Ya. Ada sebuah kasus Ibu Ria, guru kelas 1 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan
Agus yang seringkali meminta bekal makan siang dengan cara mereka dipaksa. Ya. Agus itu anak yang suka memaksa temannya, memaksa meminta bekal. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Buria, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Semisal Anda itu Buria, coba Anda akan melakukan hal apa agar Agus tidak melakukan hal tersebut? Dari kelima dasar kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Nah, dalam penerapan disiplin, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu dulu, ya, apa toh, kenapa toh Agus kok sering melakukan perbuatan seperti itu, ya? Kenapa Agus kok sering memaksa meminta bekal Agus? Ya, dari bertahan hidup survival, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu dari penerapan disiplin yang pertama. Yang kedua, teman Agus menjadi perhatian kepada Agus, kasih sayang. Ya. Temannya Agus itu perhatian kepada Agus. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan nurut dengan keinginannya. Loh, penguasa, ya. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Nah, begini Agus jaluk koncone, ya. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Mau senang, nek tak jaluki, tak bodoh, malah wongnya senang, puas, gitu. Nih ada 5 penerapan disiplin. Dari yang mana ya? Kira-kira Agus itu tadi memaksa meminta bekal tadi dari yang mana? Bisa kita cari tahu dulu. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Nih, menurut teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu ya, ada motivasi eksternal. Eksternal itu berarti dari luar apa dari dalam diri sendiri? Luar, ya. Yang kedua juga dari luar. Yang ketiga internal, dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini ada kasus lagi. Ini kita tebak, ini hukuman atau sanksi atau konsekuensi, ya. Ini perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu sama dengan sanksi, ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan, Iva menjadi gugup, kaget gugup, ya.
dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi dan tak sengaja tasnya diblok-blok ya, seperti tiba-tiba menjadi gagap. Aduh, piye iki? Aku jawab piye iki? Bingung iki ya. Seluruh kelas pun tertawa menertawakan Iva. Nah, Pak Seno ini hanya diam saja, tidak menegur teman-temannya, ya, malah membuat Iva itu malu dan Iva disuruh maju ke depan dan sambil menunjuk hidungnya, tambah malu lagi, ya. Nah, kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa menertawakan Iva. Lanjut. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Coba siapa yang mau menjawab dari pertanyaan ini? Coba Bu Ulfa. Yang pertama. Untuk yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Saya kurang setuju karena tindakan Pak Seno ini termasuk hukuman yang nantinya akan menimbulkan traumatik yang berkepanjangan terhadap anak. Bagus Bu Ulfa tanggapannya. Tidak setuju dengan tindakan Pak Seno karena akan menjadikan Iva trauma ya. Untuk yang kedua, coba Bu Yeti. Ya Bu Yeti yang kedua. Menurut Anda tindakan Pak Seno sebuah hukuman atau konsekuensi? Oh iya, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Menurut saya yang dilakukan Pak Seno adalah suatu hukuman. Ya, hukuman karena itu terjadi secara tiba-tiba tanpa direncanakan terlebih dahulu. Dan untuk hukuman ini nanti pengaruhnya kurang baik ya untuk si murid karena nanti bisa menjadikan dia malu. Nah, nanti karena malu ini nanti bisa dibawa pengaruhnya untuk kedepannya. Nanti mungkin masih ke bawah terus, besok pergi ke sekolah itu dia masih merasa malu bertemu dengan teman-temannya karena di pertemuan sebelumnya dia sudah dipermalukan oleh Pak gurunya sendiri. Jadi besok mungkin dia juga masih merasa malu bahkan takut untuk pergi ke sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yeti sama Bu Ulfa. Bagus untuk jawabannya ya. Berarti untuk tindakan Pak Seno tadi termasuk hukuman. Karena apa? Karena tadi yang disampaikan Bu Yeti benar. Karena tindakan yang secara langsung tidak direncanakan itu termasuk hukuman. Nah, ini kita akan belajar tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bisa dibedakan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi ya. Hukuman itu sangat menyakitkan. Terus kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik. Bisa toh? Kadang kan guru yang dulu itu seperti menyuruh anak lari, itu kan berarti fisik ya, maupun hati ya. Sakit membuat sakit fisik dan hati anak untuk jangka waktu yang lama. Misalnya seorang guru itu nggak boleh sebenarnya ya langsung mengatai anak kok, kamu itu bodoh, kamu itu begini-begini. Itu nggak boleh. Itu namanya menyakiti hati anak ya. Terus hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Wah, berarti menyepelekan ya. Terus paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah
rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Itulah hukuman. Berarti hukuman itu sangat menyakitkan bagi anak. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Terus yang terakhir, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Lanjut. Mari kita berlatih hukuman dan apa itu konsekuensi. Ya, coba kita jawab bareng-bareng. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk apa? Ya, apa? Hukuman atau hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi membersihkan coretan ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi push up ya. Ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman apa konsekuensi? Dihukum di lapangan basket pada pukul jam 12 pas panas-panasnya. Itu termasuk karena mengobrol dengan teman, hanya mengobrol. Hukuman ya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Coba kita akan lihat jawabannya dari ya, hukuman, konsekuensi ya. Yang salah kira-kira tadi yang mana? Mengganti kertas tadi betul, konsekuensi. Berjemur tadi hukuman, betul. Meminta murid diminta telanjang kaki. Ya, itu tadi konsekuensi ya. Ya. Padahal itu hukuman. Ya, tidak boleh kita setiap hari meminta murid bertelanjang kaki hanya karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Lanjut, Miss. Nah ini restitusi posisi kontrol guru ada 5. Ada penghukum, ada pembuat merasa salah, ada teman, pemantau, dan manajer. Lanjut, Miss. Nah, kita saksikan dulu video tentang 5 posisi kontrol. Ya, kita saksikan dulu. Ada video di mana kita akan sebagai seorang guru kita itu memberikan video. Salam bahagia ibu dan bapak. Kita saksikan. Langsung cepat ke saja, Miss. Nah ini ada adegan ya.
Itu tadi posisi penghukum, telat dan anak tadi dihukum, disuruh berlari mengelilingi lapangan basket. Lanjut. Ini yang kedua, adegan yang kedua ya. Nah, ini apa ya menurut Bapak Ibu guru? Posisi apa? Merasa bersalah ya. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah dengan kata-kata dari ibu gurunya tadi. Lanjut. Ini adegan yang ketiga. Nah, ini apa menurut Bapak Ibu? Posisi kontrol, posisi teman ya. Kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi teman ya. Suasana guru akan ramah, santai. Lanjut. Ini yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat. Yang ini posisi pemantau, betul sekali ya, pemantau. Yang terakhir posisi manajer. Nah, ini yang harus kita terapkan sebagai seorang pendidik. Kita saksikan dulu. Menghargai diri sendiri dan
Ya. Posisi manajer ini membuat murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut. Tiga satu. Ya itu tadi ya. Hukum tadi sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kurang enak. Ya. Lanjut. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut kepada siswa, ya. Sehingga siswa tadi merasa bersalah akan kata-kata dari guru. Teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, ya, sebagai guru dan murid itu akrab, kayak teman sendiri, berkata ramah, gitu, tertawa biasa, gitu. Pemantau, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, yang terakhir, manajer, posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid. Berarti guru dan murid itu bersama-sama menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami murid tadi. Seperti dalam video tadi, murid tadi kan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, ya, dengan melakukan perbaikan agar tidak terlambat lagi. Nanti dengan bagaimana caranya, dengan siapa nanti akan melakukan perbaikan tadi. Yang keenam, kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri anak itu sendiri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan, ya. Berarti anak dan guru saling membuat keyakinan kelas. Di sini siapa yang sudah membuat keyakinan kelas? Ulfa sudah, ya, cukup Ulfa. Keyakinan kelasnya apa saja? Untuk kesepakatan kelas yang pertama itu adalah berdoa sebelum dan sesudah memulai pelajaran. Terus buanglah sampah pada tempatnya. Tidak melakukan bullying terhadap teman. Terus ada lagi saling menghormati sesama warga kelas. Ya, sudah bagus. Berarti sudah dilakukan ya, Bu ya? Sudah. Sudah disepakati bersama ya antara Bu Ulfa dan semua anak. Nanti sudah dibaca di kelas dan sudah disetujui dengan cara apa? Ditandatangani dari anak-anak. Lanjut. Sekarang antara peraturan dan keyakinan kelas itu ada perbedaannya. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, dari peraturan ini kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu
singkat dan kata-kata yang positif. Coba lanjut Miss. Nah, yang benar begini. Peraturan kelas selalu kembalikan buku itu keyakinan kelas dalam hal apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu teman, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit, termasuk menghormati orang lain dan komitmen. Ya. Dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk keselamatan dan menghormati orang lain. Lanjut. Sekarang pembentukan keyakinan kelas tadi sudah ya. Purba sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya. Mungkin semua Bapak Ibu guru sudah ya? Bu Tika sudah ya? Sudah. Nanti kalau sudah ditempel di kelas, diberi tanda tangan semua murid. Ya, kalau bisa diberi foto. Nah, diberi foto, diberi hiasan-hiasannya bagus biar menarik. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan segitiga restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka atau karakter yang lebih kuat. Ya. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya dari perbuatan salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan murid itu sendiri. Terus yang ketiga, memberi penawaran bukan paksaan. Ya, berarti ini tidak dipaksa. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas dulu. Nih, ya, dari yang bawah dulu ini. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kita menstabilkan murid itu dengan kata-kata yang lembut seperti itu. Nah, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, kita bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Intinya mencari identitas kesalahan dulu dari si anak agar anak tidak takut. Terus yang kedua, validasi kebutuhan. Ya, itu ada. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti tadi kita sudah punya keyakinan, kita tanyakan keyakinan kita di kelas itu apa saja. Nah, lanjut. Ini ada tahapan segitiga restitusi. Ini jabarannya. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Nah, itu kalau anak melakukan kesalahan, kita sebaiknya dengan ini beberapa kata-kata yang ada di sini. Nah, kita menstabilkan dulu. Nah, kenapa tadi kamu melakukan ini? Ya, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi anak itu tidak takut akan kesalahan yang dilakukan tadi. Nah, anak itu nanti akan jujur. Oh iya Bu, tadi aku sudah membuat temanku menangis. Nah, nanti akan jujur. Ya, lanjut Miss. Yang kedua, setelah menstabilkan, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, setelah tadi menstabilkan murid agar tidak takut dipanggil di kantor, ditanya Bu Guru, Pak Guru. Nah, kita akan memvalidasi tindakan yang salah itu dengan kata-kata, kamu punya alasan toh kenapa toh kamu tadi melakukan hal itu. Nah, kita dengan mengatakan kata-kata yang lembut, jangan yang kasar, kita
kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lanjut, Miss. Sekarang menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa itu nilai yang kita percaya di kelas? Tadi keyakinan kelas, kita membuat keyakinan di kelas dulu dengan anak-anak, dengan nilai-nilai tadi, tanggung jawab, apa tadi menghormati orang lain, jujur, ya. Intinya kita harus menggunakan nilai-nilai yang kita percaya di kelas. Nah, dari situ, dari tadi pembelajaran disiplin positif, ada yang mungkin ditambahi atau ditanyakan dari berbagai tadi, posisi kontrol, terus apa tadi, segitiga restitusi, 5 dasar kebutuhan manusia, keyakinan kelas. Mungkin nanti kita bisa menerapkannya tidak langsung semuanya, kita perlahan kita terapkan di kelas kita masing-masing dulu, ya, agar disiplin positif tadi kita terapkan dengan baik. Monggo umpan balik dari Bapak Ibu guru, dari paparan budaya positif, refleksi dari kita belajar sharing-sharing tadi. Monggo, Bu Ulfa. Untuk pemaparan materi pada siang hari ini menurut saya sudah bagus dan saya akan mencoba untuk menerapkannya di kelas saya. Terima kasih Bu Ulfa untuk refleksi umpan baliknya. Untuk Pak Dwi. Kalau dari saya, ya saya dapat ilmu baru mengenai tadi restitusi tadi, mengenai hukuman atau konsekuensi, dan pengertiannya tadi ada dasar-dasarnya tadi, ya ilmu baru itu Bu. Dan itu aja, terima kasih. Refleksinya dulu dari budaya positif tadi. Dari pertemuan ini saya bisa belajar dan mendapat ilmu baru tentang ilmu disiplin dan menjadi guru yang baik. Ya, terima kasih untuk umpan balik atau refleksi dari Bapak Ibu guru, dari Bu Ulfa, Bu Tika, dan Pak Dwi. Baiklah, untuk pemaparan yang tidak singkat tadi sudah 1 jam lebih mungkin ya, kita melakukan belajar bersama, sharing bersama tentang budaya positif modul 1.4 dari pendidikan guru, calon guru penggerak. Semoga dalam siang ini saya menyampaikan apabila ada kurang dan mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan yang seterusnya. Baik, nanti kita akan melanjutkan kalau kolaborasi lagi, ya, di lain waktu dengan komunitas belajar yang sudah pernah kita terapkan di SD kita, ya. Nanti seminggu sekali kita akan mengadakan komunitas belajar. Baik, demikian pemaparan materi budaya positif dari saya. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Dewi pergi mengaji, pulang-pulang membawa pisang. Ya. Usai sudah acara hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.